Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan di kelas 11 akuntansi. Dan materi pada hari ini, Ibu membawakan materi jurnal pengeluaran kas, tapi dalam akuntansi pemerintahan ya. Sebelum kita memulai materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Dan yang kedua, melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep dasar dan konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan pelaporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi saldo normal dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Dan yang kedua, mengidentifikasi penjurnalan buku besar dan saldo normal. Kita masuk ke dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas. Pada pasal 247 sampai dengan 272 Pemerdagri nomor 13 tahun 2006 adalah mengenai pengeluaran kas merupakan adalah serangkaian proses melalui pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Pelaksanaan tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK SKPD dan tingkat SKPDKD dilaksanakan oleh PPKD fungsi akuntansi. Prosedur akuntansi pengeluaran kas SKPD, mekanisme UP-GU-TU uang persediaan atau ganti uang atau tambahan uang, mekanisme LS secara langsung. Selanjutnya SKPKD, yaitu mekanismenya UP-GU-TU uang persediaan, ganti uang atau tambahan uang, mekanisme LS secara langsung. Jurnal standar akuntansi pengeluaran kas. Ini adalah menggunakan SKPD, mekanisme UP-GU dan TU. Jurnal standar pengeluaran kas ini adalah pengisian kas UP, GU, dan TU. Dia ada di dalam keterangan, tanggal, kode, rekening, uraian debit dan kredit. Dan jurnalnya adalah kas di bendahara bendahara pengeluaran dan kas di kas daerah. Di sisi debit itu adalah di kas di bendahara pengeluaran, dan di sisi kredit ada kas di kas daerah. Kita masuk ke dalam jurnal standar pengeluaran kas SPJ atas penggunaan dana UP, GU, dan TU. Ini adalah namanya jurnalnya. Di sisi debit itu ada namanya belanja
dan di sisi debitnya lagi ada belanja, dan di sisi kredit ada kas di bendahara pengeluaran kas. Belanja ini belanja apa aja nak? Belanja pegawai atau belanja untuk keperluan suatu perusahaan atau pemerintahan. Oke, kita masuk ke dalam jurnal standar akuntan pengeluaran kas dalam pengembalian sisa dana UP, GU, dan TU. Ini adalah bentuk jurnalnya, dan keterangannya kas daerah dia masuk di sisi debit, dan kas di bendahara pengeluaran dia masuk di sisi kredit. Kita masuk ke dalam jurnal standar akuntansi pengeluaran kas yang berada dari SKPD mekanisme LS. Ini adalah namanya jurnalnya. Kenapa dia selalu di keterangan itu ada belanja? Karena belanja itu sangat banyak, belanja pegawai, keperluan dari pemerintah apa, belanja operasional, itu banyak. Yang di sisi debit itu adalah semua kategori belanja, dan di sisi kredit itu ada kas di kas daerah ya. Kalau tanggalnya ini harus sesuai ya nak dengan apa yang diminta. Oke, kita masuk ke SKPKD, mekanisme UPGUTU-nya, jurnal standar pengeluaran kas, pengisian kas UP, strip GU, dan strip TU. Yang pertama tidak ada perbedaan dengan yang tadi ya. Yang pertama adalah kas di bendahara pengeluaran dia masuk di sisi debit, dan kas di bendahara kas daerah dia masuk di sisi kredit. Sedangkan dia jurnal standar pengeluaran kas diterima pengembalian sisa dana UP, GU, dan TU dia ada di kas daerah di sisi debit, dan kas di bendahara pengeluaran di sisi kredit. Nih dia kredit. Kita masuk ke dalam jurnal standar akuntansi pengeluaran kas SKPKD mekanisme LS. Nah, ini tidak ada perbedaan sama yang tadi saat SKPD. Sama yang di sisi debit itu adalah belanja seluruhnya, dan di sisi kredit adanya kas di kas daerah. Pelaksanaan praktek akuntansi pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas dari SKPD. Dia harus tercantum. Kalau dia hanya untuk belanja, ya belanja semuanya dimasukkan, berapalah totalnya dijumlahkan. Jurnal untuk pengeluaran kas SKPKD ini juga seperti itu. Berapa dia pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan, dia akan ditaruh di debit dan di sisi kredit dan dijumlahkan dan harus seimbang. Kita ambil contoh. Tanggal 1 Juli bendahara pengeluaran menerima pengisian kas UP, GU, dan TU dari bendahara umum daerah sebesar berapa nak? Sebesar Rp1.000. Oke, kita lihat transaksi jurnalnya. Oke, tadi kan diminta namanya untuk bendahara pengeluaran penerimaan pengisian kas, kan sebesar Rp1.000. Ini adalah jurnalnya, namanya pengisian kas UPGUTU dari Dinas X sebesar 1.000. Jadi transaksinya tanggal berapa tadi? Tanggal 1 di bulan 7 bulan Juli. Dan keterangannya adalah kas di bendahara pengeluaran dan kas di kas daerah sebesar 1.000 di debit dan di kredit ya nak. Kita masuk soal kedua. Tanggal 31 Juli bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan dana SPJ ke PPK atau SKPD yang terdiri atas belanja pegawai sebesar 700, belanja barang dan jasa 200. Kita lihat jurnal pengeluaran kasnya. Kita buat ya nak.
Oke, ini adalah jurnal pengeluaran kasnya dari SKPJ atas penggunaan dana UP, GU, dan TU dalam Dinas X sebesar 900. Kenapa 900? Tadi tanggal 31 bulan 7 dia membelanjakan pegawainya sebesar 700 nih. Dan di tanggal 31 bulan 7 juga dia membelanjakan barang dan jasanya sebesar 200. Kas yang di bendahara pengeluaran, kenapa harus masuk di debit? Karena dia sudah mengeluarkan namanya pembelanjaan pegawai dan barang dan jasa, totalnya 900. Kita masuk ke soal berikutnya. Tanggal 31 Juli, bendahara pengeluaran mengembalikan sisa dana UP, GU, TU ke kas umum daerah atau BUD sebesar 100 rupiah. Kita lihat transaksi yang akan digunakan. Oke, untuk pengembalian sisa dana UP, GU, TU di Dinas X sebesar 100 rupiah adalah, ini sebenarnya bisa dalam rupiah, ini sebagai contoh aja ya nak. Nah, ini tanggalnya tadi tanggal 31, mohon maaf belum ibu, tanggal 31. Uraiannya adalah kas di kas daerah dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 100 rupiah di sisi debit dan sisi kredit. Selanjutnya di keempat ya, tanggal 31 Juli PKK SKPD menerima tembusan SP20 dari kuasa bendahara umum daerah atas kegiatan pembangunan gedung kantor melalui mekanisme LS sebesar Rp10.000. Mohon maaf ini salah, ini kebanyakan ya, Rp10.000. Kita lihat jurnalnya. Oke, ini adalah jurnalnya kegiatan pengembalian gedung kantor Dinas X sebesar Rp10.000. Dia tadi di tanggal 31 di bulan 7 dan belanjanya untuk apa? Belanja modal dan kas di kas daerah sebesar Rp10.000 untuk kegiatan pengadaan meja belajar dari Dinas X sebesar 2.000. Ini adalah tanggal 31. Oke, kita tengok soal yang selanjutnya dulu ya. Ini adalah soal yang kelima tadi. Nah, ini soal kelima 2000. Kita lihat ya, tanggal 31 Juli PPK SKPD menerima tembusan SP2 dari kuasa bendahara umum dari daerah kegiatan pengadaan meja kerja melalui mekanisme LS sebesar 2.000. Jadi kita lihat ini dia kegiatan pengadaan meja belajar yang ibu bilang tadi ya, itu tanggalnya tetap tanggal 31 bulan 7. Belanja modalnya untuk pengadaan meja, berarti pengadaan meja banyak, kas di kas daerahnya di sisi kredit dan belanja modalnya di sisi debit. Kita ke bagian SKPD, jurnal pengeluarannya. Oke, ini dibuat adalah tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 31 di bulan 7. Dah belanja pegawai sebesar 700.000, berarti debit sama kredit sama, belanja barang 200 tambah 200 sama, dan selanjutnya pengembalian sisa kas UP, GU, dan TU 100 dan 100, di sisi debit 100 dan sisi kredit 100, jumlahnya adalah 1.000 dan 1.000, harus sama. Itu saja yang sudah ibu sampaikan nak, semoga bermanfaat untuk kamu. Kerjakan tugas-tugas kamu dengan sebaik mungkin. Ibu harap kamu juga sehat-sehat selalu di rumah, harus tetap daring, harus tetap semangat. Ibu yakin kalian bisa. Sebelum kita akhiri mata pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.